Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra, dan kali ini gue lagi ada di Jakarta Auto Week. Nah, sekarang gue lagi ada di booth ya Daihatsu, dan di belakang gue ada jagoan barunya dari Daihatsu nih, si The All New Ayla. Nah, daripada penasaran, yuk ikutin video ini sampai habis. Check it out. Nah, Sobat Setir, daripada berlama-lama, langsung aja kita mulai dari sisi eksteriornya nih. Dan kita mulai dari eksterior depannya. Oh iya, sebelum mulai lebih jauh lagi, gue mau ngasih tahu kalau yang kita review ini adalah The All New Ayla tipe R, yang dimana tipe tertinggi. Sebenarnya memang ada satu lagi nih di atas dia, yaitu tipe R yang pakai ADS atau Astra Daihatsu Styling. Cuman menurut gue, Ayla ya basicnya yang seperti ini, dan yang ini yang gue suka. Oke, langsung aja kita mulai dari segi eksterior bagian depannya, Sobat Setir. Kita mulai dari lampunya dulu. Lampunya sudah menggunakan LED multi reflektor dan terdapat DRL. Sebenarnya dia secara desain mirip-mirip sama saudara kembarnya si Agya dari Toyota. Cuman perbedaannya kalau dari sisi lampu, si Ayla ini dia DRL ada di bagian bawah, sedangkan Agya kan ada di bagian atas. Tapi sama-sama menggunakan LED multi reflektor. Jadi untuk penerangannya pastinya terang banget. Lalu untuk grillnya modelnya seperti ini, simple banget. Dan kalau kita turun ke bawah, di bagian bumpernya juga modelnya unik nih Sobat Setir, karena di sini terdapat cekungan nih. Untuk membedakan sama tipe yang ADS-nya, kalau ADS-nya di sini ada aksen berwarna hitam, serta di sini ada LED strip nih Sobat Setir. Kalau yang ini polos aja. Jadi di sini modelnya cekung gini, yang bikin dia terlihat simple, tapi sebenarnya manis juga gitu loh Sobat Setir. Menurut gue sih oke banget, gue sih suka. Nah Sobat Setir, sebenarnya secara garis besar perbedaan yang non ADS dan yang ADS ada di bagian grillnya tuh. Bagian grillnya dia ada motif-motif diamond gitu, berwarna hitam. Selain itu, di bumpernya juga dia mendapatkan DRL nih untuk tipe yang ADS. Serta ada emboss ADS di bagian bumper depan. Nah, kalau dari samping, dia terdapat stiker ADS di bagian pintu. Bergeser ke belakangnya, kalau yang ADS itu dia dapat aksen-aksen gitu Sobat Setir di bagian lampunya. Serta mendapatkan kamera mundur. Nah, kalau untuk di bagian dalam, dia juga dapat nih aksen ADS nih di bagian shifter, di bawahnya ada tulisan ADS berwarna silver gitu Sobat Setir. Kalau gitu kita geser ke samping, kita lihat bagian sampingnya yuk, let's go. Oke Sobat Setir, bergeser ke samping, yang pertama kelihatan adalah ini spionnya sewarna body nih. Jadi kan bodinya warna orange nih ya, spionnya juga sewarna body. Lalu kalau kita geser lagi Sobat Setir ke bagian gagang pintunya, dia sekarang udah keyless entry nih. Tuh, jadi udah nggak perlu pakai kunci-kunci lagi, anti kunci klep. Dia nggak pakai kunci. Terus sebagai default bawaan pabrik sudah mendapatkan si talang airnya yang bikin dia jadi lebih manis banget. Nah sebenarnya kalau kita lihat body line-nya, dia kelihatan nih garis-garis gini nih yang bikin dia tuh terlihatnya bold banget, agresif kalau ngeliat dari samping gitu ya Sobat Setir. Nah terus kita bergeser ke bagian bawah. Untuk bannya sendiri ini memiliki ukuran ring 14 nih, single color tone berwarna hitam, unik banget. Terus dia modelnya juga spoke-nya garis-garis gini nih Sobat Setir. Nah, untuk bannya sendiri ini menggunakan Campir Elco GT radial berukuran 175/65 ring 14 gitu. Manis banget. Nah, untuk dimensinya sendiri nih Sobat Setir, mobil ini memiliki panjang di 3640 serta lebar di 1600, tingginya di 1520 mm. Nah, untuk wheelbase sendiri dia di 2455 dan ground clearance-nya di 180 mm. Oke Sobat Setir, kita udah ada di bagian belakangnya dari si All New Daihatsu Ayla. Di atas kita dapat antena nih. Terus geser ke bawahnya lagi kita dapat rear spoiler. Di sini ada rear wiper. Serta yang menurut gua manis banget adalah ada di bagian lampu belakangnya. Dia menggunakan halogen untuk lampu rem, lampu sen, dan lampu mundurnya nih Sobat Setir. Tapi kalau kita lihat dari samping sebenarnya dia punya siluet yang manis banget karena diberikan aksen-aksen hitam nih kayak di bagian atas ini. Ini menyambung terus sampai samping dan ke bawah gitu Sobat Setir. Nah, kalau kita lihat bumpernya senada dengan desain yang ada di bagian depan nih. Dia modelnya cekung gitu, yang bikin dia kelihatan manis banget. Nah, memulai di belakang langsung aja kita intip bagian bagasinya nih Sobat Setir. Oke, nah bagasinya ini dia spesial luas banget nih Sobat Setir. Dan dia juga dalam posisinya. Tuh. Nah, kalau kita intip di bagian bawahnya ada ban serep nih. Dia menggunakan ukuran yang sama seperti yang ada di luar, tapi dia menggunakan velg kaleng nih. Nah, terus juga untuk bagasinya sendiri dia memiliki ukuran di 265 liter gitu. Nah, di sini ada logo Octane Number 92. Langsung aja kita intip bagian tangki bahan bakar yuk, let's go. Nah, untuk tangkinya sendiri seperti yang tertulis di kaca belakang,
Dia minimum oktannya di 92 nih sobat setir. Dan untuk kapasitasnya sendiri dia di 33 liter gitu. Oke, kalau gitu kita intip bagian mesinnya yuk, let's go. Nah, sobat setir, untuk mesinnya sendiri ini merupakan sebuah mesin 1200 cc 3 silinder WAVE DOHC Dual VVTi yang menghasilkan tenaga di 88 PS serta torsi di 113 Nm. Mesin ini merupakan mesin yang sama seperti yang digunakan di Daihatsu Rocky nih sobat setir gitu. Mantap. Oke sobat setir, sekarang gue udah ada di dalamnya di All New Ayla nih. Di depan posisinya udah gue sesuaikan dengan posisi duduk gue. Tinggi gue di 170 cm. Posisi berkendara gue ya, posisi nyetir gue. Nah, sekarang kita ukur legroomnya. Legroomnya luas banget sih sebenarnya. Beneran luas karena ini posisi duduk gue yang nyaman. Sedikit nyender gini, sedikit rebah. Legroomnya sendiri di 5 tambah 5, 10 tambah 12 jari. Mantep banget, luas banget. Dan di bagian bawahnya bolong nih sobat setir, jadi kita bisa masukin kaki ke bawah gitu. Nah, tapi sayangnya untuk headroomnya memang nggak begitu luas nih sobat setir. Ini di sekitar 3,5 jari. Tapi ya oke lah ya, cukup lah menurut gua. Dan di belakang ini kita mendapatkan cup holder ada di sini gitu. Mantep banget. Penasaran banget pengen pindah ke depan, yuk kita pindah ke depan yuk, let's go. Oke sobat setir, sekarang gue udah ada di row pertama di posisi driver nih. Tadi gue udah ngeset juga untuk posisi duduknya, ini bisa maju mundur. Terus dia juga bisa reclining tentunya. Dan ini udah posisi berkendara gue nih sobat setir. Untuk setirnya dia juga udah bisa diatur nih. Udah bisa tilt namun belum bisa teleskopik gitu. Nah, ngebahas masalah dashboard. Dashboardnya dia menggunakan bahan hard plastik. Tapi hard plastik itu merupakan sebuah kelebihan karena mobilnya jadi lebih durable nih pastinya. Dan desain dashboardnya sendiri ini mirip banget sama abangnya dia si Daihatsu Rocky gitu. Ini hard plastik. Desainnya futuristis banget. Gue sih suka ya sobat setir. Nah, lalu kita ngebahas masalah head unitnya. Head unit ini sudah menggunakan layar yang udah canggih banget karena konektivitasnya lumayan lengkap nih. Dia udah ada Apple CarPlay serta udah ada Android Auto-nya. Turun ke bawah, bagian AC-nya juga sudah digital sekarang. Tuh, asik banget. Tinggal pencet-pencet aja. Sudah digital, serta di sebelah kolom AC di sini terdapat engine start stop nih, karena yang tadi udah gue mention bahwa mobil ini sudah keyless entry. Turun lagi ke bawah, di sini ada laci penyimpanan terbuka serta ada charging port 12 volt. Selain itu terdapat 2 buah cup holder juga. Dan transmisinya ini sekarang udah menggunakan DCVT, jadi udah beda nih. Sekarang seharusnya transmisinya lebih smooth lagi, lebih responsif lagi. Ngebahas masalah DCVT, mobil ini juga sudah menggunakan platform terbaru dari Daihatsu yaitu DNGA sobat setir. Nah, untuk joknya sendiri dia bahannya empuk, enak, serta terdapat motif pattern warna merah-merah gini nih. Jadi kelihatannya lebih manis lagi gitu sobat setir. Bergeser ke instrumen cluster, dia berwarna orange. Instrumen clusternya juga masih analog, namun terdapat MID nih yang menampilkan berbagai macam informasi juga sobat setir. Seperti odo, trip A, trip B, serta ada CFC, serta ada average, dan ada range gitu. Jadi lumayan komplit nih sobat setir. Nah sobat setir, fitur-fitur keselamatan di mobil ini juga lumayan lengkap nih sobat setir. Seperti di sini contohnya kita udah dapat dual SRS airbag nih di bagian driver dan di bagian penumpang. Selain itu kita sudah mendapatkan ABS, kita sudah mendapatkan stability control, kita sudah mendapatkan EBD, yang dimana lumayan komplit untuk sebuah mobil yang compact dan kecil gini. Tapi tetap kalau menurut Daihatsu mobil ini adalah mobil yang fun to drive. Jadi gue penasaran banget sebenarnya pengen cobain gitu. Nah, untuk di All New Ayla ini dia punya 3 trim level nih, yang mulai dari yang paling rendah di M, X, dan yang paling tingginya di R, kayak yang unit yang kita lagi review ini sobat setir. Nah, untuk varian ADS-nya atau Astra Daihatsu Styling, dia tersedia di 2 varian tertingginya, yaitu di varian X dan varian R. Untuk harganya sendiri, yang varian 1000 cc-M, dia hanya tersedia transmisi manual di 134 juta. Kemudian di tipe X,
yang non ADS, yang manual transmission dia di 146.900.000 dan untuk yang CVT di 166.900.000. Nah, untuk X ADS yang manual transmission di 152.800.000 dan untuk yang CVT di 172.800.000. Nah, untuk tipe R-nya yang manual transmission non ADS di 164 juta dan tipe CVT-nya di 184 juta. Nah, untuk yang RADS manual transmission di 169.900.000 dan yang CVT-nya di 189.900.000. Nah, untuk warnanya sendiri dia macam-macam juga nih sobat setir. Mulai dari icy white, ada glittering silver metallic, kemudian ada ultra black solid, ada dark gray metallic, ada yellow metallic, ada metallic orange, dan ada compagno red. Wah, keren banget. Nah, satu hal yang gue suka dari the all new Daihatsu Ayla ini adalah dia sudah menggunakan DNGA nih, dan untuk transmisi sendiri sudah menggunakan DCVT yang dimana udah Daihatsu kekinian banget, keren banget. Gitu sobat setir. Nah, berarti sekian review dari the all new Daihatsu Ayla. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe, serta follow Instagram dan TikTok kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai bertemu di video selanjutnya. Salam setir kanan. Hah? Begini warnanya? Mana cuy? Tuh. Nah. Mana? Kok gue bingung? Kok diliatin? Kita lihat-lihat. Warnanya gimana? Jadi yang M cuma ada putih doang. Yang X Enggak gitu. Lu nggak foto yang tadi? ini yang tadi. Enggak, ada satu lagi. Terbaru ini. Agak latah gitu. Terbaru ini.